Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, jemaah semua kaum muslimin dan muslimat. Hari ini alhamdulillah di 24 Zulhijjah ini 1443. Kita bertepatan di 24 Juli 2022 Ahad. Kita sudah menyelesaikan 2 poin penting dalam mengurus jenazah. Dari tadi pagi ya. Kita sudah membahas tentang sakaratul maut, memandikan jenazah sampai kepada mengafani. Sudah kita praktekkan pula memandikan, bagaimana memandikan jenazah dan mengafaninya. Alhamdulillah, insyaallah 2 poin lagi, menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Insyaallah mudah-mudahan kita laksanakan di Ahad pekan depan insyaallah. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan ya yang ingin diajukan, masih bisa ada waktu. Bagi ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup atau kita akhiri. Kalau tidak ada, nanti kita tutup. Ya, betul. Ya, tadi sudah, mungkin yang sebelah sana sudah Anda jelaskan tadi ya. Untuk yang sebelah posisi 2 belum dia. Jadi di antara penjelasan para ulama yang paling banyak, terutama dari madhab Syafi'iyah, mereka lebih mengutamakan mengafani jenazah dengan cara mendahulukan kanan kiri dilipat gitu ya, kanan kiri seperti itu, seperti yang kita praktekkan tadi. Dan itu merupakan cara yang paling banyak diarahkan oleh para ulama, mayoritas para ulama, terutama dari madhab Syafi'iyah. Dan kita di Indonesia memang lebih banyak condong ke fikih-fikih Syafi'iyah ya. Adapun cara yang lainnya seperti yang ditanyakan tadi, dengan cara diambil 2 ujung dari kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Ini juga pernah dipraktekkan oleh guru saya Ustadz Abu Mus'ab ya, rahimahullah. Dia sudah wafat karena beliau lama juga waktu itu di Afgan ya, di Afgan dan sekitar itu. Beliau dapati di sana sebagian besar kaum muslimin cara mengafaninya begitu tadi, diambil dari 2 sisi itu, kemudian digulung gitu ya, diikat kan begitu ya, digulung sampai mendekati jasad si mayit, baru dipintal ujung ya, ujung kepala diikat, baru ngikutin terus sampai ke kaki. Nah, jadi seperti itu juga boleh, silahkan ya, boleh saja seperti itu. Makanya tadi sempat saya tanya, pernah lihat cara yang seperti ini? Katanya pernah, ada yang seperti itu. Berarti hal yang seperti itu boleh juga gitu ya, hal yang seperti itu boleh juga. Cuma kita dapati dari kitab-kitab para ulama, dari pembahasan ulama mazhab ya, ulama mazhab itu lebih banyak caranya seperti yang kita praktekkan tadi. Maka saya lebih condong kepada yang dianjurkan oleh para ulama atau mayoritas para ulama, dan itu paling banyak dilaksanakan di Indonesia ya, cara seperti yang kita praktekkan tadi, cara mengafani yang kita praktekkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi, jelas foto. Iya. Ya, jadi itu memang harus menggabungkan antara kebutuhan dan perasaan, ya, dan keadaan, kan gitu ya. Perasaan, kebutuhan, dan keadaan. Ya, jadi keadaan si mayit maksudnya. Keadaan si mayit itu memang harus benar-benar kita lihat. Kalau sekiranya memang memiliki daging yang ya tipis atau enggak terlalu tebal kan gitu ya, agak kurus orangnya, ya kita sesuaikan bobot tekanannya itu kan begitu. Bobot tekanan itu kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Memang sih itu perlu banyak latihan gitu ya, perlu banyak latihan, artinya sering-sering kita latihan sesama kita, karena memang nggak seperti sholat itu cepat bisanya karena tiap hari. Kalau ngurus jenazah nggak bisa tiap hari ya kan, nggak bisa tiap hari kita ngurus jenazah. Yang sudah biasa, kita aja yang sudah biasa ngurus jenazah itu kadang lupa lagi gitu ya, lupa lagi. Ada saja yang memang harus kita kuatkan lagi. Kenapa? Karena sangat jarang gitu ya, yang meninggal itu kan bisa dikatakan jarang lah seperti itu. Jadi itu memang harus ada pengalaman juga.
Nah, untuk membantunya kita harus sering-sering tadi murojaah di antara kita. Gitu, yuk kita murojaah lagi yuk. Ayo kamu jadi mayitnya gitu ya. Gimana perasaannya kalau saya tekan gini? Terasa nggak? Oh iya terasa, ada yang turun angin ini ya itu. Masuk angin berarti itu. Jadi nggak bisa, maksudnya tidak ada ukuran tersendiri gitu ya. Nggak ada harus berapa tekanan Ustaz, langsung kita ukur dengan tekanan pakai nomor kan. Tek 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 gitu ya. Mengukur pukulan tekanan nggak bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan, lihat kondisi si mayitnya juga. Ya, ada yang memang udah cukup tua, lembek kulitnya gitu ya. Kita tekan gini, nanti malah ya sobek gitu ya, atau sampai merusak bagian dalamnya. Jadi sekedarnya saja. Ya, mungkin agak dikeraskan, agak pelan seperti itu. Ya, saya juga sulit untuk menentukan berapa ininya. Tapi tadi kita usahakan untuk dipijit urut sampai kita rasakan itu ada sesuatu yang tertekan gitu ya, keluar. Nah, seperti itu aja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silahkan. Misalkan memandikan atau penapan itu dengan dari malam itu habis Iya. Untuk muqarrafah, istilah muqarrafah itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya ini siapa di antara kalian, yakni malam yuqarif al-lailah, siapa di antara kalian yang tidak melakukan muqarrafah, itu istilah maksudnya berhubungan intim suami istri. Itu beliau sampaikan saat meletakkan atau menurunkan jenazah ke dalam kuburan. Hendaknya orang yang masuk ke dalam kubur untuk memasukkan jenazah itu yang tidak muqarrafah tadi malam, kata Rasulullah. Tapi tidak kita dapati pada 3 poin yang lainnya. Ya, pada 3 poin yang lainnya seperti mau memandikan, mengafani, atau saat menyolatkan, itu tidak didapati Nabi SAW mengatakan siapa ini yang tidak muqarrafah saja gitu ya. Itu tidak kita dapati. Artinya dikembalikan kepada kebolehannya semuanya. Adapun nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya bagi orang yang hendak menurunkan jenazah ke dalam liang lahatnya ataupun syaknya itu, maka sangat ya dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, wajib yang turun itu adalah orang-orang yang tidak muqarrafah, ya tidak berhubungan intim tadi malam bersama istrinya. Itu yang boleh masuk untuk menurunkan jenazah ke tanah atau ke liang lahatnya. Nah, pada poin itu saja. Adapun pada poin yang lainnya maka tidak mengapa. Saya sambung lagi, biasanya ada pertanyaan dari para wanita gitu ya, para nisa. Boleh enggak memandikan jenazah seorang wanita yang sedang haid? Nah, gitu ya. Sedang haid, boleh enggak dia yang memandikan jenazah wanita yang lainnya? Kita katakan boleh saja. Ya, kenapa? Karena selama memang tidak ada larangan dalam perkara ini, enggak bisa kita larang. Ya, tidak ada pensyaratan seperti itu. Tidak bisa. Yang ada dari penjelasan para ulama tentang wanita haid ini kan membaca Al-Qur'an. Ya, itu pun khilaf para ulama. Ya, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, masuk ke dalam masjid, itu pun khilaf para ulama. Karena tidak adanya dalil yang secara tegas. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, yang jelasnya sepakat enggak ada khilaf, wanita haid tidak boleh sholat, puasa, dan berhubungan intim, itu nggak boleh juga. Ya, saat haid. Kalau tetap suaminya maksa, wajib denda. Ya kan, seperti itu. Nah, adapun selain itu maka khilaf para ulama. Demikian juga saat wanita haid tadi memandikan jenazah. Ya, untuk masuk ke dalam masjid aja para ulama khilaf. Wanita haid boleh atau tidak masuk ke dalam masjid. Kalau kita lihat realitanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah masuk dalam masjid. Ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sejadah Nabi. Ya Aisyah, nawilini khumratan fil masjid. Wahai Aisyah, ambilkan sajadah kecilku tertinggal di masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha waktu itu, ini haid. Saya kan sedang haid. Maka beliau mengatakan, inna haidataki ya laisat fi yadiki. Maka beliau menjawab, haidmu itu bukan di tangan. Ya, berarti enggak ada masalah. Haid itu kan bukan keluar dari jari jemari, sehingga nggak boleh nih megang. Ya, kalau tadi di jari haid itu keluar darahnya, ya nggak boleh kan gitu, karena najis. Maka kata beliau, haid itu bukan di tangan, berarti nggak ada masalah kamu masuk dalam masjid. Ya, terlebih lagi didapati nanti akan kita sebutkan juga kisahnya, tukang sapu di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi waktu itu adalah seorang wanita yang tinggal di masjid.
Ya, tinggal di masjid yang waktu itu dia meninggal pada waktu malam hari yang beliau tidak ikut mengurus jenazahnya dan tidak ikut sholat, sehingga beliau pun sholat di atas kuburnya, kan itu ya, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Dan itu menunjukkan, tidak kita dapati Nabi mengatakan, wah wanita apa sih yang tukang bersih masjid Nabi tadi, Nabi memberikan pesan kepadanya, nanti kalau masa haid keluar masjid ya, kan ada gitu. Artinya ini masalah khilaf, ya masalah khilaf yang sampai seperti itu. Apalagi memandikan jenazah itu tidak ada. Ya, jadi itu tadi jawaban yang bisa kita sampaikan. Masalah muqarrafah itu hanya pada waktu menurunkan jenazah ke dalam lahatnya. Baik, cukup ya? Cukup insyaallah. Nah, terakhir aja yang paling dekat sini. Kalau tadi kapan apakah ada posisi khusus untuk badan naik ketika diikat? Ada kepala kaki itu yang sudah dua, jadi tinggal 5 kan. Jadi posisinya itu adakah tempat tertentu atau asal diikat supaya rapi gitu? Ya, tinggal untuk masalah menyusun talinya itu, yang jelasnya pasti duluan kepala gitu ya. Lalu untuk membuat dia rapi boleh langsung ke kaki ataupun berurut. Nah, masalah jaraknya yaitu diukur sesuai dengan kebutuhan saja. Dari Nabi SAW sendiri, lihat dari hadis-hadisnya, di sana tidak pernah kita dapati ketentuannya jaraknya harus sejengkal kan begitu ya, jaraknya segini, karena setiap jenazah itu beda-beda. Postur tubuhnya, panjangnya, sehingga kita sesuaikan saja jaraknya. Kalau kita mau pakai 3 utas tali, ya sudah, 1 di atas kepala, 1 di bagian kaki, satunya lagi di mana? Ya di tengah kan begitu. Kalau 5 tinggal tambah 2 lagi ya di sampingnya lagi. Kalau 7 ya dibuat berurutan saja. Ya, hanya saja para ulama memberikan arahan agar simpul ikatannya itu di sisi sebelah kiri. Supaya nggak tertimpa di sebelah kanannya. Kalau kita ikat sebelah kanannya nanti kesusahan dia ngelepasnya, ngangkat lagi kan gitu kan. Dia angkat dulu sedikit, mau dilepaskan nih, kerek gitu ya, turun lagi. Kan capek, sempit itu ya. Liang kuburnya di Indonesia itu kan kecil-kecil. Beda mungkin kalau di luar negeri agak besar kan begitu, lebar gitu. Kalau di Indonesia itu rata-rata kecil, apalagi di Balikpapan. Udah kecil terus berbukit lagi. Kita nahan tubuh gini mau oleng kan begitu ya. Ngangkat lagi gitu. Jadi agak repot. Lebih bagus memang sudah disiapkan simpulnya di sebelah kiri, walaupun boleh saja sebelah kanan, tapi nanti agak menyusahkan. Paham ya? Jelas ya? Nah, demikian. Taib cukup insyaallah. Ya, moga-moga apa yang kita sampaikan ini bisa mencukupi untuk materi mengurus jenazah dan bisa menjadi penyemangat bagi kita semua sekiranya nanti ada saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau kaum muslimin secara umum meninggal dunia, maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan di sana, ya, karena keutamanya sangat besar, itu mendapatkan pahala di sisi Allah secara mutlak, secara umum, dan di sana juga ada keutamaan-keutamaan khusus dan nanti insya Allah akan kita sebutkan dari masing-masing keutamaan dalam mengurus jenazah. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, ya. Dan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia ataupun DKM Masjid At-Tin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita dan memberikan keberkahan pada kita semua dan pada ilmu yang telah kita dapatkan. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.